Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TKN Prabowo Gibran mengatakan 82 juta warga baru dapat makan siang susu gratis pada tahun 2029. Ini benar-benar prank ya. Jadi benar-benar di prank, yaitu pemilih paslon 02 maupun pendukungnya yang selalu koar-koar all in ya. Akhirnya mendapat prank terhebat ya setelah Pilpres 2024 ini. Sudah jelas pada tahun 2009 akan ada Pilpres lagi. Jadi ini sudah jelas janji-janji manis, janji-janji palsu yang tidak punya gagasan sama sekali ya. Membuat gagasan di Pilpres saja mereka tidak bisa. Kalau ada bertanya, itu kan bertahap ya. Bertahap ngapain juga harus dikoar-koar pada saat kampanye? Kenapa bukan pada tahun 2029 nanti saja ya? Membuat program makan siang dan susu gratis. Jadi kenapa di saat pemilihan pada tahun 2024 program makan siang justru akan berlaku pada tahun 2029? Ini benar-benar konyol sekali ya. Jadi inilah awal-awal kebohongan ya yang mereka ciptakan. Bagaimana nanti jika mereka benar-benar menang satu putaran? Jadi sudah jelas dia akan mengikuti yaitu junjungannya Jokowi. Yang kita tahu Jokowi sudah banyak melakukan prank ya terhadap masyarakat Indonesia. Jadi untuk membuktikan bahwa makan siang dan susu gratis berlaku pada tahun 2029, ini tim dari TKN Prabowo langsung speak up di TV One. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Ini APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Ngakak. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu, jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini. Maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat sebenarnya melihat ke sana. Jadi kalau menurut analisa saya ya, kenapa makan siang gratis ini akan berlaku mulai tahun 2029? Karena mereka dari tim TKN Prabowo ini sudah terlanjur gembar-gembor ya ke masyarakat bahwa makan gratis dan susu gratis. Padahal setelah dihitung-hitung ya, dananya cukup besar sekali mencapai 450 triliun dan ini benar-benar tidak masuk akal. Dari mana sumber dananya yang akan dibiayai? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Belum lagi kita lihat sekarang Jokowi banyak menghabiskan dana APBN di IKN. Belum lagi hutang yang harus ditanggung negara. Kalau digabung hutang sekarang mencapai hampir ya 10.000 triliun. Jadi bagaimana memberi makanan dan susu gratis kepada masyarakat? Ini benar-benar tidak masuk akal. Sehingga mereka membuat alasan bahwa makan siang gratis akan berlaku secara bertahap pada tahun 2029. Karena itulah ya, karena tidak masuk akal itulah dan tidak punya sumber dana sehingga memberi alasan pada tahun 2029. Jadi seharusnya bilang saja makanan gratis itu memang tidak masuk akal ya. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya atas keputusan bahwa makan siang gratis dan susu gratis akan berlaku pada tahun 2029. Sumpah, aku ngakak banget baca ini baru 2 hari yang lalu loh diposting. Dari
Suara.com kamu bisa baca di judulnya janji manis Prabowo Gibran susu dan makan gratis tapi harus bersabar 4 tahun. Maksudnya apa sih? Coba kita baca langsung slide-nya. Program susu dan makan gratis menjadi salah satu yang digembar-gemborkan oleh Paslon 02 untuk menarik warga berikan hak suara kepada pasangan ini di Pilpres 2024. Andai akhirnya Prabowo Gibran menjadi presiden, maka tak serta-merta mereka langsung mendapatkan susu dan makan siang gratis warga. Maksudnya ya, warga harus bersabar. Ternyata guys, butuh waktu 4 tahun agar program tersebut bisa menyentuh target 82,9 juta warga. Hal ini disampaikan oleh Budi Satrio Jiwandono, Ketua Komunikasi Tim Kampanye Nasional. Dalam hitungan pihak TKN, butuh waktu 4 tahun agar program tersebut dapat dirasakan oleh 82,9 juta warga. Jadi penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada tahun 2029. Jadi kami punya banyak waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran ataupun sumber lainnya. Jujur ya guys, aku benar-benar salut sama Bapak calon presiden kita Pak Prabowo dan juga calon wakil presiden kita Pak Gibran. Selain ingin memberikan yang gratis-gratis, kita juga diberikan edukasi untuk tetap bersabar. Aku berdoa dengan setulus hati supaya kita semuanya tetap diberikan kesehatan agar nantinya kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah dipersiapkan oleh calon presiden kita Pak Prabowo dan juga calon wakil presiden kita Pak Gibran. Amin. Jadi karena sudah kalang kabut, memang dananya, sumber dana yang tidak ada, jadi membodohi masyarakat. Ini yang paling pertama dibodohi adalah pendukung dan pemilih Prabowo Gibran ya. Makanan gratis, jadi harus dipersiapkan dulu 2029. Jadi keburu mati orang yang menunggu makanan gratis pada tahun 2029. Kenapa harus dipersiapkan ya? Langsung saja ngomong memang tidak ada uangnya. Jadi nggak usah malu-malu, langsung buka saja. Pemerintah nggak punya dana, jadi makanan gratis kita hilangkan. Jadi beri gagasan yang benar-benar manfaat kepada masyarakat, terutama menyentuh seperti bidang pendidikan gratis yang benar-benar masuk akal seperti gagasan ya visi misi Paslon 01 yaitu Anies. Jadi itulah ya, kalau calon presiden tidak punya gagasan ya, jadi membuat visi misi asal-asalan saja dengan membuat makanan gratis sehingga sumber dananya pun tidak jelas. Nah, video abang tadi ditanggapi langsung oleh Gerindra di akun TikToknya. Coba kita baca ya. Dari awal nggak ada yang bilang tahun pertama kan, kalau 100% dari tahun pertama ya collab dong APBN. Nah, kalau memang ngomongnya tahun 2029, kenapa gembar-gembornya pada saat Pilpres 2024? Kenapa nggak Pilpres 2029 saja? Paslon 02 itu yaitu menipu rakyat ya, mengiming-imingi program makanan gratis tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2029. Sudah jelas-jelas memang anggaran APBN tidak bisa mengcover makanan gratis yang mencapai 450 triliun ya. Inilah ya, sangat disayangkan pendukung-pendukung dari Paslon 02 yang tidak pernah memakai rasionalitasnya untuk memilih pemimpin dengan melihat rekam jejaknya, gagasan dan visi misinya. Akhirnya mereka pun kena prank dari Paslon 02. Dan ini benar-benar sangat menyedihkan. Baik, coba kita lihat lagi komentar dari netizen. Kan udah gua bilangin. Gak mungkin kalau misalnya kita makan gratis uang dari mana? Nah ini ada berita yang kayak gini, nggak tahu bener atau nggak bener, nggak tahu. Tapi kalau misalnya ini bener beritanya, berarti siap-siap kalian. Kalau misalnya kalian ingin mencegah anak kalian jadi stunting ya tunggu sampai 2029 nanti dikasih. Gak mungkin kalau misalnya, aduh anggaran dari mana? Coba duit dari mana? Aduh, kita kan banyak hutang negara, aduh. Samsul. Itulah bang, kualitas pemilih Paslon 02 mencerminkan capresnya ya. Sampai netizen pun kaget melihat berita makan gratis akan ditunda 2029. Salam logika, sumpah gua ngakak bener. Ini menurut gua lawakan terkonyol sepanjang masa. Bayangkan kita kemarin meributkan program makan siang gratis yang diusung oleh salah satu paslon. Ternyata makan siang gratis itu kata si paslon tersebut akan dimulai di tahun 2029. Gile aja kali. Kan dia emang masih jadi presiden tahun 2029 ya nanti. Bener-bener kocak.
Jadi nanti jangan lagi kita lihat dari pendukung paslon 02 ini nyebokin lagi ya. Ya mengatakan itu bertahap, sudahlah kalian terima aja fakta yang ada bahwa memang makan siang gratis itu tidak ada. Itu adalah omong kosong, hanya untuk memberi gimmick ya, penuh dengan gimmick. Jadi kalian benar-benar kena prank ya. Nah itu di dalam program visi misi Prabowo Gibran ada makan siang gratis. Coba kita lihat anak sekolah itu lagi nunggu makan siang. Tuh, tapi akhirnya kasihan kasihan. Coba kita dengar lagu kasihan kasihan Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kasihan kasihan Nah ini ada komentar dari netizen, coba kita baca ya. Duh, belum udah kena prank, sabar ya makan siang gratisnya, nunggu 2029. Sekalian kampanye periode kedua, sekarang fokus naikin gaji pejabat, lancarin bisnis para pengusaha supaya balik modal dulu. Oh iya, katanya pemilunya curang, laporin aja semuanya. Tenang kan, paman udah diangkat jadi ketua MK lagi. Jadi semuanya bisa diatur ya, atur sajalah Pak, Andalah penguasa. Senangkan bisnisnya bersama rakyat, bisnisnya yang 20 tahun mandek akhirnya bisa jalan lagi. Jadi masyarakat yang bisa berbicara seperti ini, yang speak up tentang fakta yang ada sekarang seperti ini adalah masyarakat yang cerdas, memakai rasionalitasnya, memakai logikanya. Ya karena saya berakal sehat dan waras gitu. Itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis. Karena kan balik lagi profesi saya itu di teman-teman event organizer, talent-talent MC dan lain, dan kita semua setiap bekerja itu selalu dikasih klien makan. Bahkan makanannya pun enak-enak, bukan sekedar nasi kotak. Dan satu lagi yang saya nggak suka adalah kenapa beliau ini, Pak Prabowo maksud saya, milih wakil yang melanggar hukum dan konstitusi. Itu udah bad attitude banget. Itu udah demokrasi kita tuh udah jadi lampu merah. Karena hukum aja dilanggar, apalagi rakyat. Dan yang paling saya nggak suka adalah ketika kami mati-matian dulu tahun 2019 belain Pak Prabowo, sampai kita tuh disemprot gas air mata. Beliau malah masuk Menhan, dan parahnya teman-teman kita yang mendukung ditengok pun tidak sama sekali. Paling itu yang saya bilang, berarti orang ini memang mengejar jabatan. Kan berbeda dengan yang dia bilang saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Nah itu sangat berbanding terbalik dengan kenyataannya. Beliau itu sangat ambisius. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OES 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 OIE OES OES OIE. Selamat ya, dapat makan siang gratis. Selamat ya. Gimana perutnya, sudah kosong? Siap antri makan siang gratis? Kapan? Tahun 2029 katanya, karena tidak ada duit, entek duitnya. Selamat ya, aduh. Saya kemarin colok nih, masih ada bekasnya nih colok ya. Tidak apa-apa, yang penting yang menang saya yang telah menang. Karena saya 2014, no kodok. 2019, no kodok. Dan ketika Pak Gemoy dulu mengatakan bahwa si kodok itu curang, ya, curang, oke, saya hormati. Habis itu justru dia gabung. Kalau saya ada lawan atau orang yang curang atau maling, saya tidak bakal mau berteman dengan alasan apapun atau diajak kerja atau gabung. Tahun ini saya tetap lawan kodok dan saya konsisten dan saya menang. Hati nurani saya menang. Anehnya, kok langsung sewa Istora Senayan? Donald Trump aja ketika dia 2016 katanya menang, dia itu bikin pidato kemenangan atau apa dari quick count, itu di ruangan yang sangat kecil. Bukan di stadion. Padahal itu sekelas Donald Trump. Wakanda, OES, sorry, melebihi Donald Trump. Hebat.
Bagaimana bisa kalau kita itu belum tentu menang sudah sewa duluan gedung? Kan malu. Logikanya di situ. Tapi saya tahu bakal curangos karena saya tahu. Tapi saya bangga. Menurut saya Pak Anies itu hebat ya. Dia tidak punya partai.